Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egi Adrian dari STIMIK Pontianak dengan Prodi Teknik Informatika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang yaitu penerapan metode Fuzzy Tsukamoto pada perekrutan karyawan. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan aset penting bagi perusahaan dalam menunjang pencapaian tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, saya membuat makalah ini untuk merekrut karyawan yang sesuai dengan kriteria-kriteria seleksi. Baiklah, ini itu saya akan menjelaskan dulu apa itu, bagaimana cara menghitungnya dengan Fuzzy Inversi System Sakamoto. Metode Sakamoto yaitu yang pertama, identifikasi variabel dan himpunan fuzzy. Terdapat tiga variabel utama dalam sistem ini. Yang pertama, pendidikan, misalnya rendah, sedang, tinggi. Kedua, pengalaman kerja, misalnya baru, menengah, dan berpengalaman. Ketiga, kelayakan diterima sebagai variabel output, misalnya tidak layak, dipertimbangkan, atau layak. Setiap variabel dinyatakan dalam bentuk himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton, linear naik atau turun sesuai dengan karakteristik metode Tsukamoto. Yang kedua, fusifikasi, nilai-nilai input grids, misalnya skor pendidikan 55, pengalaman 7 tahun, dikonversikan ke dalam nilai derajat keanggotaan fuzzy, mu, berdasarkan fungsi keanggotaan masing-masing. Fungsi ini menggunakan kurva linear atau trapesium yang menggambarkan batas-batas linguistik dari masing-masing variabel. Ketiga, pembentukan aturan atau rule base. Sistem menggunakan seperangkat aturan fuzzy berbentuk seperti ini. Rule 1 yaitu rendah jika pendidikan rendah dan pengalaman baru, dan kelayakannya tidak layak, dan seterusnya. Setiap konsekuen dan direpresentasikan oleh himpunan fuzzy yang memiliki fungsi keanggotaan monoton untuk memenuhi syarat metode Tsukamoto. Keempat, inferensi, yaitu perhitungan alpha predikat dan crisp output per aturan. Setiap aturan dievaluasi menggunakan operator min untuk menggabungkan nilai keanggotaan pada premis. Nilai min tersebut disebut alpha predikat yang digunakan untuk menghitung output grids dari konsekuen dengan mencari nilai Z yang sesuai dengan alpha pada fungsi keanggotaan Z. Misalnya, alpha 1 min mu pendidikan sedang dan mu pengalaman menengah. Digunakan untuk mencari Z1 dari fungsi keanggotaan kelayakan. Kelima, agregasi dan difusifikasi. Output scripts dari setiap aturan digabungkan menggunakan metode rata-rata terbobot sebagai berikut. Z sama dengan sigma A kali I AI kali ZI dibagi sigma alpha I. Hasil akhir Z merupakan nilai tegas yang menjadi dasar sistem dalam merekomendasikan apakah kandidat layak diterima atau tidak. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Fuzzy Tsukamoto menggunakan Excel. Ini contohnya, nilai pendidikan 55, dan pengalaman kerja 7 tahun. Pertama, kita fusifikasikan dari fungsi keanggotaan yang telah dibuat. Diperoleh derajat keanggotaan sebagai berikut. Fuzzy pendidikan rendah yaitu 0,25, sedang 0,75, dan tinggi 0. Yang kedua, pengalaman kerjanya yang baru 0 karena 7, yang menengah 0,5, dan berpengalaman
bernilai 0,4. Bagaimana mendapatkan ini? Saya menggunakan makro Visual Basic di Excel. Jadi ini rumusnya, rumus fungsi keanggotaannya. Satu, jika X lebih kecil atau sama dengan 40. X lebih kecil atau sama dengan 40. Fazi pendidikan rendahnya bernilai 1. Dan jika X lebih kecil dari 40 dan X lebih besar dari X lebih kecil dari 60, menggunakan rumus ini. 60 dikurang X dibagi 20. Dan jika 40 lebih kecil dari X X atau X lebih kecil dari 60. Dan 0 jika X lebih besar dari 60. Ini rumusnya, menggunakan else. Yang kedua, pendidikan sedang. 0 jika X lebih kecil atau sama dengan 40 atau X lebih besar dari 80 atau sama dengan 80. Ini rumusnya. If X lebih kecil atau sama dengan 40 atau or X lebih besar dari 80. P sama dengan sedang. P ini pendidikan, fazi pendidikan sedang, sama dengan 0. Dan X dikurang 40 dibagi 20 jika 40 lebih kecil dari X, jika X lebih besar dari 40 atau X lebih kecil dari 60. Jadi P sedang sama dengan X dikurang 40 dibagi 20. Dan 1 jika X lebih kecil atau sama dengan 60 dan jika X lebih besar dari 60 atau sama dengan 60 dan lebih kecil dari 70 atau sama dengan 70 sama dengan 1. 80 kurang X dibagi 10 jika X lebih besar dari 70 dan X lebih kecil dari 80. P sedang sama dengan 80 dikurang X dibagi 10. Kenapa 10? Karena 80 dikurang 70 sama dengan 10. Dan seterusnya. Jadi, cara menggunakannya yaitu sama dengan fazi pendidikan rendah dengan nilai 55 pendidikannya. Jadi 0,25 dan seterusnya. Dan jangan lupa pengalaman kerjanya menggunakan data pengalaman kerja. Selanjutnya, kita inferensi aturan fazi. Diberikan sejumlah aturan fazi. Contohnya, menggunakan rule 2, 3, 5, dan 6. Rule 2, if pendidikan rendah. Rule 2, ini alpha 2. Baiklah, pertama kita akan menghitung alfanya.
Pertama, if pendidikan rendah, min dulu, min, if pendidikan rendah dan pengalaman menengah, nilainya 0,2. Yang kedua, alfa kedua, yaitu min, if pendidikan rendah dan berpengalaman nilainya 0,25. Selanjutnya, min, if pendidikan sedang dan pengalaman menengah, nilainya 0,5. Selanjutnya, min, if pendidikan sedang dan berpengalaman, maka nilainya 0,4. Yang benar ya, alfa 1 min 0,25 dan 0,5. 0,25 dan 0,5. Jadi min 0,25. Kemudian dilakukan proses diffusifikasi terhadap nilai pengeluaran Z dari masing-masing aturan. Misalnya, jika fungsi keanggotaan tidak layak menghasilkan Z2 sama dengan 45. Z2, Z tidak layak sama dengan Z tidak layak dari alfa 1 sama dengan 45 dan seterusnya. Ini rumusnya. Z tidak layak sama dengan 50 dikurang alfa kali 20 dan seterusnya. Dan ini function layak, mungkin ketutupan dari Zoom. Ini rumusnya. Z layak sama dengan 70 tambah alfa kali 20. Selanjutnya, kita diffusifikasi menggunakan metode rata-rata terbobot. Alfa 2 dikali Z2, alfa 2 dikali Z2 dengan 11,25, 11,25, alfa 3 kali Z3, 0,25 kali 55, sama dengan 13,5, 13,75, dan seterusnya. Dan ini hasil dari alfa 1,4 sama, dan ini hasil dari alfa kali Z, alfa I kali ZI sama dengan 86,2 terus Z totalnya ini dibagi alfa I kali ZI dibagi alfa, total alfa sama dengan 61,57.
Jadi, interpretasi hasil berdasarkan hasil akhir perhitungan, nilai kelayakan calon karyawan adalah 61,57, yang menunjukkan bahwa calon tersebut layak untuk dipertimbangkan dan berpotensi besar diterima. Kelima, pembahasan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode Fuzzy-Sakamoto mampu mengintegrasikan berbagai variabel kualitatif dan kuantitatif dalam satu sistem penilaian yang objektif dan sistematis. Penggunaan derajat keanggotaan dan alfa predikat membuat sistem dapat menyesuaikan kondisi real calon karyawan secara fleksibel. Metode ini juga dapat diimplementasikan ke dalam sistem komputerisasi perekrutan untuk mempercepat proses seleksi menggunakan subjektif dan pengambilan keputusan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan implementasi metode Fuzzy Sakamoto dalam proses perekrutan karyawan, dapat disimpulkan bahwa metode Fuzzy Sakamoto mampu menangani ketidakpastian dan subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penilaian kriteria karyawan seperti pendidikan dan pengalaman kerja. Sistem ini menghasilkan output kelayakan dalam bentuk nilai KRIPS yang memudahkan pihak perusahaan dalam mengambil keputusan secara lebih objektif dan terukur. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode ini dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dan konsisten, serta mempercepat proses seleksi dibandingkan dengan metode konvensional yang hanya mengandalkan penilaian manusia secara manual. Dengan menggunakan sistem berbasis logika fuzzy, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan seleksi akibat penilaian subjektif atau tidak konsisten. Sekian dari saya. Terima kasih.